Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita dari akun Twitter yang bernama @nasulfa_. Cerita ini berjudul Dimensi 2. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya beliau, silahkan di follow terlebih dahulu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Perlahan saya melangkahkan kakinya menyusuri hutan. Hutan yang sangat rindang dan dipenuhi daun kering yang menutupi jalan setapak. Lagi, saya terjebak dalam hutan yang lebih tepat disebut sebagai penjara. Di bagian atas hutan ini terdapat jeruji besi. Jeruji besi yang sangat besar, dan mungkin semua orang yang sudah memasuki hutan ini tak akan bisa keluar. Sesekali saya menghalau ilalang yang menghalangi jalannya. Ia terus mengedarkan pandangan ke sekitar. Tak ada siapapun di sana, saya benar-benar sendirian. Langkah saya terhenti ketika tiba depan pohon beringin besar. Ia menyipitkan matanya, memastikan apakah yang ia lihat kali ini benar. Saya melihat ada ketiga temannya sedang menangis, terlebih Farah. Ia terus menangis terseduh-seduh sembari memegangi tangan seseorang. Sedangkan Andin, saya melihat punggung Andin yang membelakangi dirinya bergetar hebat. Apa yang saya lihat ini? Andin menangis. Saya tak pernah melihat Andin menangis seperti ini, dan Celia, ia nampak sedang berbicara dengan satu sosok di sana. Tunggu, sepertinya saya tak asing dengan wajah itu. Karena penasaran, perlahan saya melangkahkan kaki sedikit mendekat. Dan ternyata sosok yang sedang berbicara dengan Celia itu adalah Pita. Masih ingatkah dengan Pita? Pita yang ingin menghancurkan acara perkemahan sekolah. Pita siswa baru yang menyimpan 1000 teka-teki dalam dirinya. Kini pandangan saya masih terfokus pada Celia. Sedang berbicara apa dia sebenarnya? Saya tak bisa mendengar dengan jelas percakapan antara Celia dan Pita. Hanya saja, di sana Pita terlihat sangat aneh. Wajahnya terlihat sangat mengerikan, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang menusuk. Sepertinya saya harus lebih mendekat ke arah mereka, agar saya tahu siapa yang ada di pangkuan Andin sebenarnya, dan juga hal apa yang sedang diributkan oleh Celia dan Pita. Dengan perasaan campur aduk, saya kembali melangkah semakin dekat dengan mereka. Saya kini bersembunyi di balik pohon yang ukurannya tak terlalu besar, dan ia terdiam. Dia mematung tak tahu harus melakukan apa di sana. Apa yang ia lihat ini terlihat sangat nyata. Sangat ingin saya berlari dan berteriak ke arah mereka. Namun itu tak bisa dilakukan. Ia menangis melihat ke arah teman-temannya. Apa yang mereka berbuat? Mengapa bisa jadi seperti ini? Apakah ini semua ulah Pita? Apakah Pita saat itu? Apakah Pita akan membunuh saya dan teman-temannya satu persatu? Dan korban pertamanya adalah saya. Haruskah saya menjadi korbannya kali ini? Apakah saya ini sudah menjadi hantu? Saya tersungkur ke bawah tanah. Saya menangis jadi-jadinya meraung berteriak dan memukuli dirinya sendiri. Ia tak merasakan sakit. Suaranya bahkan tak terdengar oleh teman-temannya di depan sana. Benarkah saya telah tiada? Saya benar-benar tak percaya. Saya melihat dirinya sudah berada di pangkuan Andin, tubuhnya penuh akan darah. Baju yang ia kenakan pun sudah sobek dan sangat lusuh, dengan mata terpejam, serta tubuh yang seakan kaku. Namun kedua teman saya itu masih terus berusaha menyadarkan saya, berharap saya masih hidup. Bisa saja saya hanya terlelap tidur. Wajah mereka sangat panik bercampur sedih. Air mata terus mengalir membasahi pipi Andin dan juga Farah. Mereka tetap berusaha membangunkan saya. "Ze, bangun Ze. Kamu kuat, kamu bisa."
Ayo bangun, Se, bangun. Farah ikut menepuk-nepuk pipi Sea. Sea, kamu harus bangun. Kamu gak boleh lama-lama tidur, Se. Ayo bangun. Sesekali Andin mengguncang dan memeluk tubuh Sea. Namun sama saja, tak ada respon darinya. Sedangkan di depan sana Celia nampak kesal dengan Pita. Bisa dilihat dari raut wajah Celia yang kini sangat tidak bersahabat. Tangannya terus terkepal di samping dan matanya terus memancarkan kemarahan. Kenapa harus Sea? Pita tertawa nyaring bak penyihir. Apapun yang terjadi, dia tetap milik saya. Dia harus mati di tangan saya. Celia menggeleng cepat lalu mengacungkan telunjuknya yang diarahkan pada Pita. Kamu memang iblis. Tak pantas kamu disebut manusia. Punya salah apa Sea sama kamu, ah? Lagi Pita tertawa hambar dan memalingkan pandangan ke arah lain. Lalu Pita sedikit mendekat ke arah Celia. Pita lantas menunjuk tubuh Sea yang sudah terkulai lemas di pangkuan Andin. Dia terlalu istimewa, maka dari itu dia harus mati. Celia menepis tangan Pita kasar. Ia pun kini berjalan mendekat ke arahnya, sangat dekat, hingga Celia dapat menangkup dagu Pita dengan erat. Dia tidak terlalu istimewa, tapi dia masih lemah dan belum mengerti tentang hal seperti ini. Banyak hantu yang menginginkan sukmanya, dan kamu hanya ingin memanfaatkan Sea. Kamu ingin mengambil sukma dan darahnya. Iya. Pita kini menepis tangan Celia kasar. Pita mengeluarkan senyum liciknya, sangat licik dan sangat menusuk. Ternyata kau tak sebodoh seperti yang aku kira ya. Hahaha. Pita lalu berjalan memutari Celia. Tangan kanan Pita masih setia memegang tanduk hitam. Tanduk yang entah untuk apa. Namun yang pasti, tanduk itu sangat runcing dan memiliki aroma yang sangat tidak enak. Entah Pita dapat dari mana benda itu. Di antara kalian, Sealah yang paling lemah. Ia dengan mudah bisa dipermainkan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak kau ambil saja sukma dan darah milikku? Serkas Celia. Seketika langkah Pita terhenti, tepat di hadapan Celia. Ditatapnya lekat mata Celia. Karena aku yakin kau akan lolos jika aku akan menjadikanmu tumbal. Bahkan kau hampir mati sebanyak 3 kali. Celia tertawa renyah. Pantas saja Pita enggan menjadikan Celia menjadi korban. Ternyata Pita sudah tahu tentang kehidupan Celia. Sampai sedetail itukah Pita menyuruh para antek-antek hantunya untuk memata-matai Celia? Atau bahkan ia juga memata-matai Andin dan juga Farah? Kenapa tidak Andin atau Farah saja? Pita semakin menatap Celia sinis. Bahkan Andin sudah 10 kali hampir mati. Namun ia lolos. Ia sama kuatnya dengan dirimu. Sedangkan Farah, hantu pun tak ada yang mau menerima sesembahan sukma seperti miliknya. Dasar bodoh. Celia tertawa sangat keras dan memicingkan kedua matanya. Kau yang bodoh, bukan aku. Kini Pita sudah semakin geram karena merasa dipermainkan dengan Celia. Pita tak terima dirinya dipermainkan atau diremehkan seperti ini. Mungkin ini sudah waktunya, waktu yang tepat untuk bisa mengakhiri semuanya. Diam kamu, semua akan segera berakhir. Detik selanjutnya Pita mendorong tubuh Celia kuat hingga tersungkur ke bawah tanah. Pita melangkah dengan gontai menuju tempat Sea terbaring. Andin dan Farah pun kini sudah berhasil dihalau oleh Pita. Pita lalu sedikit menyeret tubuh Sea agar menjauh dari Andin dan Farah. Ketiga teman Sea kini tak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mereka seakan-akan lemas tak bertenaga. Entah apa yang terjadi pada mereka. Mereka hanya bisa menangis dan meneriaki nama Sea. Kau akan menjadi budakku. Pita mengambil ancang-ancang mengangkat tanduk hitam yang dibawanya. Kemudian ia menghuyungkan tanduk hitam runcing itu ke arah dada Sea. Dan angin bertiup sangat kencang hingga membuat Sea yang sedang bersembunyi di balik pohon menutupi kedua mata dengan tangannya. Ia juga terbatuk-batuk karena banyaknya debu yang berterbangan
hingga beberapa detik angin itu akhirnya berhenti. Bersamaan dengan itu pun Zea langsung mengucek dan membuka matanya dengan perlahan. Namun, saat ia membuka matanya, teman-teman dan juga Pita sudah tak ada di depan sana. Zea pun terbangun dari duduknya. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, namun nihil, tak ada siapapun di sana. Zea pun memberanikan diri untuk melangkah menyusuri hutan ini. Siapa tahu ia menemukan petunjuk lagi. Saat Zea sudah melangkah cukup jauh dari tempat sebelumnya, tiba-tiba ia mendengar suara orang berlarian dari arah belakang. Terlihatlah teman-teman Zea yang sedang berlari dan tunggu. Di sana juga ada Aska dan juga Wawan. Mereka berlari tergopoh-gopoh dengan wajah dan baju yang sangat kotor. Bahkan sandal yang dikenakan oleh Wawan pun sudah putus dan sangat kotor. Akhirnya Zea pun mengikuti langkah lari mereka. Sudah cukup lama Zea berlari mengikuti mereka. Wawan dan Aska selalu menengok ke arah belakang. Sesekali mereka juga mengucapkan kata yang sama. Kata yang selalu diulang oleh Wawan maupun Aska setelah memastikan keadaan di belakang sana. "Kita aman, cepatlah berlari. Hantu itu sudah tak mengejar kita," ujar Wawan dengan logat khas Jawanya. Malum saja, Wawan memang warga asli Jawa, dan ia juga tak terlalu lihai menggunakan bahasa Indonesia. Wawan bilang lidahnya sudah terlalu Jawa. "Iya Wan, aku tahu. Kasihan dua perempuan ini, barangkali lelah." Aska lalu menyeka keringatnya yang kini mulai bercucuran. Tapi tunggu, Zea masih mencerna perkataan Aska tadi. Dia bilang hanya ada dua perempuan yang sedang berlari. Itu artinya ia tak melihat keberadaan Zea yang sedari tadi mengikuti langkah larinya. Dan juga Zea baru sadar hanya ada Celia dan juga Farah di sana. Lalu di mana Andin? Apakah Andin sedang bersama Zea yang terluka? Mengapa Zea bisa terbagi menjadi dua? Zea terus memikirkan itu di dalam kepalanya. Apakah dia sudah mati sekarang? Atau sukmanya telah diambil? Bagaimana bisa Zea terbagi dua seperti ini? Bagaimana bisa Zea menyaksikan dirinya sendiri sedang terbujur kaku tadi? Aneh sekali bukan? Zea menepis kebingungan dalam pikirannya sebentar. Ia kembali terfokus mengejar Aska dan kawan-kawan yang berlari sangat kencang. Hingga jalanan hutan sudah berganti dengan kerikil kecil yang tajam. Mereka belum juga berhenti berlari. Berkali-kali Farah dan juga Celia terluka karena tak sengaja menginjak kerikil. Namun itu tak mematahkan semangat mereka. Mereka tetap berlari sekuat tenaga. Setelah cukup lama berlari, kini langkah mereka pun telah terhenti. Tepat di depan lorong gelap yang sempit, mereka lalu berjalan mengendap-endap untuk masuk ke dalam sana. Mereka mengedarkan pandangan dengan teliti, memastikan tak ada siapapun selain mereka yang berada di sana. Tak lama kemudian, kini mereka pun telah sampai pada tempat yang mereka tuju. Tempat itu, tempat yang sangat mengerikan. Zea tertegun menyaksikan apa yang ada di hadapannya sekarang. Kenapa semuanya begitu sulit dimengerti? Apa arti dari semua ini? Zea melihat Andin dan dirinya sedang berada di dalam sangkar besi yang amat besar. Pakaian yang mereka kenakan sudah koyak di banyak tempat dan terlihat sangat kotor sekali. Kotor akan lumpur dan juga darah. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Bahkan sekarang Zea tak mengerti apa maksud dari semua ini. Bukankah tadi ia sudah tak sadarkan diri di pangkuan Andin juga Farah? Dan bukankah tadi Celia sedang berbincang sengit dengan Pita? Lalu kenapa Aska dan Wawan bisa datang secepat kilat? Kenapa tiba-tiba Zea dan Andin bisa terpisah dari yang lain? Lalu, di mana Pita dan tanduk hitam itu? Dan tempat apa ini sebenarnya? Sudahlah. Lupakan saja 1000 pertanyaan yang ada di pikiran Zea kali ini. Yang terpenting adalah hal apa yang sedang dilakukan mereka. Iya, mereka, Celia dan kawan-kawan. Dengan perlahan mereka mendekat ke arah Zea dan Andin yang kini terlihat sangat lemas. "Celia,
Jangan mendekat. Anak itu hanya menjebak kalian, teriak Andin dari dalam sana. Cukup aku dan Sea yang menjadi bonekanya, jangan kalian. Kamu ini ngomong apa sih? Wawan tak memperdulikan perkataan Andin. Dengan gaya sau berani, Wawan melangkah lebih dekat menuju sangkar tempat Andin dan Sea dikurung. Wawan lalu mengambil sebilah bambu yang ada di dekatnya. Ia lalu mengambil ancang-ancang seperti ingin menghancurkan jeruji besi yang mengurung Sea juga Andin. Mundur, barangkali kena iki. Wawan memantapkan pegangan bambunya. Dan 1, 2, 3. Brak. Wawan. Mereka semua meneriaki dan berlari menuju ke arah Wawan. Ini sakit sekali. Wawan terpental jauh dan tersungkur ke bawah tanah. Ia lalu mengusap bagian tangan kanannya dan merintih kesakitan. Makanya jangan semuanya sendiri. Rasain sakit kan? Kesal Aska. Makanya jangan jadi sok jagoan, rasain tuh, sambung Celia. Aduh, udah dong, mending bantuin Wawan dulu yuk. Abis itu kita pikirin gimana caranya bebasin Andin sama Sea, lerai Farah. Aska dan Celia pun mengangguk. Mereka bertiga membantu Wawan untuk bangun. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti derap langkah seseorang. Wawan, Aska, Farah dan juga Celia menghentikan aktivitasnya. Mereka saling pandang. Mereka berempat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak ada satupun dari mereka yang membuka suara. Sedangkan Andin, ia memundurkan langkahnya perlahan. Di dalam sangkar itu, Sea pun meringkuk ketakutan. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya dari tadi. Seperti dikendalikan oleh seseorang. Mereka semua hanya mematung tak bergerak. Ternyata kalian tak sepintar seperti yang kukira. Suara itu, suara yang sama. Spontan Farah, Celia, Wawan juga Aska pun menoleh ke sumber suara. Mereka terkejut melihat seseorang yang tengah berdiri di belakang sana. Orang itu tak lain adalah Pita. Ada masalah apa Pita sebenarnya? Kenapa ia terus mengejar Sea dan kawan-kawan? Pita berjalan sembari tersenyum miring ke arah Celia dan yang lain. Karena geram, Sheila pun maju terlebih dulu, berjalan mendekat ke arah Pita. Mau apa lagi kamu? Pita menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Andin, juga Sea. Aku hanya menginginkan mereka. Pita menyeringai dengan licik dan mengangkat tanduk hitam runcing yang ada di tangannya. Aku akan membunuh kalian, terutama mereka yang ada di dalam sana. Aska yang mendengar itu kini mulai tersulut emosi. Dengan raut wajah geram dan langkahnya yang gusar, ia lantas berjalan menuju ke arah Pita. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Nyawa dan sukma, jawab Pita enteng. Punggung Sea semakin bergetar hebat. Dari tadi ia sudah meringkuk dan menangis di dalam kurungan sana. Sedangkan Andin, ia juga berusaha menenangkan. Sebelumnya Andinlah yang paling santai dan pemberani di antara mereka semua. Namun kali ini tidak. Kali ini Andin pun sama ketakutan seperti Sea. Ia tak mau jika teman-temannya terluka. Tak ada yang mereka lakukan lagi saat ini. Mungkin mereka akan benar-benar menjadi boneka Pita. Dan mungkin juga mereka akan mati dan menjadi budaknya. Kali ini, kalian tak akan bisa lolos dariku. Akan kubunuh kalian semua. Pita berseru menyeringai. Pita berjalan maju dan mendorong bahu Aska dan Celia hingga mereka tersungkur ke bawah tanah. Tubuh mereka terasa sangat nyeri dan kaku. Melihat tingkah laku Pita yang mulai kelewatan batas, kini Farah pun mulai geram. Farah memberanikan diri untuk maju melangkah ke arah Pita. Farah lalu mencekak air matanya kasar. Sorot matanya sudah penuh dengan kemarahan dan kini tangannya terkepal erat. Jangan sakiti teman-temanku, dasar iblis. Bukannya takut, Pita malah semakin menyeringai dan menganggap omongan Farah hanya angin lalu. Mau minggir atau nasibmu akan sama seperti mereka. Lepaskan mereka,
sarkas Farah. Pita lantas maju mendekat ke arah Farah. Dan lagi, Pita mendorong bahu Farah sangat keras, hingga tubuh Farah terhuyung ke belakang. Tubuh Farah kini mulai kaku, tak bisa bergerak. Pita semakin mantap melangkahkan diri ke arah Sea dan juga Andin. Dengan mudah Pita bisa memasuki sangkar itu. Andin semakin memeluk Sea erat. Kini sudah pasrah dan menangis terseduh-seduh. Mungkin memang ini akhir hidup mereka, pikir Andin. Semua temanmu sudah tak berdaya. Tak ada lagi yang bisa menolong kalian. Aku akan membunuh kalian. Pita makin menyeringnya mengerikan. Ia lalu mengangkat tanduk hitam meruncingnya dan mengarahkannya pada Sea. Dan brak. Au! Sea meringis kesakitan dan spontan merubah posisinya menjadi duduk di tepi ranjang. Sea lalu mengedarkan pandangannya. Gue masih di kamar. Bukannya tadi aku di hutan. Aku masih hidup kan? Monolog Sea. Ia lalu menggaruk tengkuknya yang tak terasa gatal. Karena masih belum percaya, Sea lalu mencubit kuat tangannya. Au, sakit. Berarti aku masih hidup. Aku belum mati. Lagi Sea menepuk-nepuk pipinya. Berarti tadi cuma mimpi. Tapi kenapa kerasa kayak nyata banget? Dan kenapa badan aku sakit? Sea lantas mengedikkan bahunya acuh. Ia lantas meminum air putih yang ada di atas nakas. Setelah itu Sea masih terdiam sejenak. Ia merasa sangat aneh kenapa tiba-tiba Sea bermimpi seperti ini. Apakah ini sebuah petunjuk atau hanya mimpi biasa? Orang bilang mimpi adalah bunga tidur, bukan? Lalu jika hanya bunga tidur, mengapa badan Sea kini terasa nyeri? Dan satu lagi pertanyaan di benak Sea. Apakah mimpi itu akan menjadi nyata? Akankah mereka binasa karena Pita? Dan akankah Aska dan temannya Wawan juga ikut terlibat? Sudahlah. Terlalu malas untuk Sea memecahkan teka-teki ini sendirian. Semuanya mungkin hanya kebetulan dan mimpi itu mungkin tak akan menjadi nyata. Bisa saja suatu saat Pita akan berhenti menjadi orang jahat dan tidak melakukan hal di luar nalar lagi. Mungkin saja hidup Sea akan kembali normal. Mungkin ia tak akan bertemu dengan hantu lagi. Entahlah, biarkan saja waktu yang menjawab. Takdir Tuhan tak akan bisa dirubah, dan jika mimpi itu menjadi nyata, mungkin itu adalah sudah kehendak Tuhan. Sea tahu Tuhan tak akan memberi cobaan terlalu berat untuk setiap hambanya. Itulah kisah tentang Dimensi 2 yang ditulis oleh @nazulfa_. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.